Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Farida Nur Syahidah. Kali ini kita akan membahas terkait penyebab proposal PKMK tidak lolos. Ya, bagi adik-adik yang sekarang sedang ikhtiar untuk mengajukan proposal PKMK, wajib menyimak ini ya. Boleh jadikan referensi dari referensi yang banyak ya. Ini salah satu, boleh jadikan alternatif saja. Beberapa penyebab proposal PKMK tidak lolos. Ya, selamat menyimak, harap disimak dari awal sampai akhir dan semoga bisa bermanfaat agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Bisa di like, subscribe dan juga komen ya. Baik, apa saja ya kira-kira yang berpotensi menjadi penyebab proposal PKMK kita tidak lolos ya? Karena menurut hasil review dari tahun 2021, kemungkinan terbesar dari ketidaklolosan adalah dari masalah administrasi gitu ya. Nah, di sini ini pengalaman saya membimbing mahasiswa, alhamdulillah yang diberi kesempatan untuk bisa lolos di PIMNAS 31 UNY dan 33 UGM ya. Kebetulan yang saya dampingi di bidang PKM RSH seperti itu. Nah, semoga kita berdoa bersama-sama, semoga kita semua mendapatkan kesempatan untuk bisa lolos di pendanaan maupun sampai ke PIMNAS 35 tahun 2022 ini. Amin. Nah, apa saja kira-kira penyebab ketidaklolosan proposal PKMK yang sudah adik-adik buat? Nah, ini dia. Yang pertama terkait masalah administrasi, ya. Ini punya persentase yang cukup besar untuk menjadi penyebab gugurnya proposal yang kita ajukan, ya. Kemudian masalah atau penyebab substansialnya. Yang pertama, masalah administrasi, ya. Misalnya yang pertama terdapat halaman judul. Ini masih ada halaman judul yang ikut terupload, ya, di bentuk PDF, di file PDF, padahal tidak usah. Yang pertama adalah daftar isi, ya. Kemudian anggota tim masih dalam satu angkatan. Nah, itu tidak dianjurkan ya, sebaiknya terdiri dari 2 angkatan. Nah, seperti itu nanti adik-adik bisa berkolaborasi dengan adik tingkat maupun kakak tingkatnya. Terdapat halaman pengesahan. Nah, ini juga masih belum baik ya, karena nggak boleh ada halaman pengesahan langsung dari daftar isi kemudian ke pendahuluan atau bab 1. Nah, untuk selanjutnya ini adalah hasil dari beberapa contoh PKM dari mahasiswa yang sudah masuk dan kami review internal gitu ya di perguruan tinggi. Ini jadikan pembelajaran untuk kita bersama dan mumpung masih ada momen untuk memperbaiki, kita perbaiki, semoga nanti sampai di-upload di Simbel Mawanya bisa menjadi karya yang lebih bagus lagi. Gitu ya. Oke. Yang selanjutnya nomor 4, pada daftar isi sebaiknya dibuat ada subbab-subbabnya. Nah, ini bab 1 sama terus lanjut aja bab 2, bab 3 dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya biar lebih lengkap diberikanlah uraiannya per subbab-subbabnya. Walaupun tidak disebutkan dengan jelas di petunjuk penulisan proposal, tapi kalau diberikan, nah biasanya yang lolos-lolos itu yang detil gitu ya, yang sangat jelas gitu. Sebaiknya ditambahkan saja ya, mumpung masih ada waktu gitu. Kemudian penulisan penomoran halaman belum sesuai. Nah, ini kadang-kadang masih sering terjadi di kalangan adik-adik mahasiswa yang masih belajar di fase belajar menulis ya, mungkin pengalaman pertama misalnya ya. Ini harus diperhatikan bahwa pada daftar isi seharusnya berupa angka Romawi kecil ya, berada di kanan bawah. Tapi pada bagian inti halaman dituliskan dengan angka Arab di bagian kanan atas, bukan di kanan bawah seperti ini ya. Ini kadang terbalik ya. Harus diperhatikan dan di cross check kembali terus diperbaiki langsung ya, jangan sampai terlupa. Kemudian nah ini ada spasi yang kurang atau yang belum 1,15. Kadang itu ada yang sudah 1,15 tapi di bagian tertentunya masih 2, masih 1,5. Misalnya seperti itu. Jadi harap dicek per detil tiap halamannya ya, dipastikan. Kemudian jarak antar paragraf ya, ini kalau bisa tidak perlu ada jarak antar paragraf ya, mengalir aja seperti itu. Tabel 4.1 dan 4.2 masih belum sesuai petunjuk teknis ya. Nah, ini biaya dan jadwal kegiatan ini masih di pedoman yang lama ya, belum ada sumber dari Belmawa dan juga PT. Yang tahun ini wajib ada Belmawa dan juga PT-nya. Nah, ini beberapa tipe kesalahan belum mencantumkan
Kalau ini sudah mencantumkan tapi nominalnya yang belum sesuai. Belmawa di sini cuma diberikan 3.800.000 padahal sudah diberikan di petunjuk bahwa kalau sumber dana dari Belmawa adalah antara 5 juta sampai 7 juta rupiah begitu ya, dan juga harus mencantumkan dana tambahan dari perguruan tinggi. Nah, nanti semoga bisa diperbaiki ya. Penyebab selanjutnya adalah terkait dalam penulisan daftar pustaka masih belum sesuai dengan Harvard Style. Bagaimana? Nah, ini ada salah satu contoh karya adik-adik yang baru latihan menulis ya. Nah, ini hanya berupa sumber-sumbernya aja linknya. Nah, ini belum sesuai ya. Tolong diperhatikan. Buka lagi buku petunjuk teknis penulisan proposal PKMK, kemudian di situ disebutkan ada sumber bagaimana kalau kita merujuk dari buku ya, dari sumbernya jurnal nasional internasional maupun dari proceeding maupun conference ya. Dan jadi sumber lainnya bagaimana caranya sudah ada contohnya, bisa dibuka, diperhatikan dan segera dilaksanakan gitu, disesuaikan gitu ya. Kemudian penulisan tanggal, tahun dan biodata pada biodata harus sesuai dengan tahun pengajuan ya. Ini hati-hati, ini masih di tahun 2021 tapi diajukan lagi di tahun 2022. Jadi butuh penyesuaian ya terkait dengan waktunya. Nanti adik-adik mumpung masih ada waktu langsung bergegas untuk memperbaiki ya. Nah, itu tadi masalah administrasi yang mungkin sepele tapi kadang kurang disadari gitu ya. Perlu kita beritahu bersama-sama, perlu kita ajak untuk merevisi bersama-sama biar nanti semoga lolos administrasi semuanya. Amin gitu ya. Nah, kalau masalah administrasi sudah beres, baru kita move on kepada atau berfokus kepada masalah substansialnya. Kita harus berfokus ini kira-kira tentang apa gitu ya, PKMK-nya tentang apa gitu. Nah, kalau masalah administrasi sudah bagus, sudah oke, masih belum lolos juga, lolos pendanaan maksudnya. Nah, mungkin saja ya di sini coba kita tengok satu persatunya. Topik usahanya masih kurang kreatif ya, misalnya karena ini PKMK biasanya adik-adik hanya sekedar jual beli saja gitu, entah barang entah jasa, belum memperhatikan unsur kreativitas dari produk yang mau ditawarkan gitu ya. Nah, itu harap diperhatikan ya, harus kalau bisa memunculkan unsur kreativitasnya dan juga ada sentuhan ipteknya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kemudian ini penulisannya ya pada bab pendahuluan ini misalnya kurang tajam gitu dalam menuliskan latar belakangnya, dalam merumuskan permasalahan, merumuskan tujuan, luaran dan juga manfaatnya, itu kadang masih kurang mengena gitu ya, belum bisa ditangkap sehingga bisa iya gitu ya untuk melanjutkan pembacaan di bab selanjutnya itu berasal dari bab 1 gitu. Pendahuluannya kalau sudah oke, ini kita coba ke belakang gitu ya. Nah, kalau bab satunya sudah belum masuk ya udah gitu biasanya ya. Kemudian gambaran umum rencana usaha kurang lengkap biasanya. Bab 2, bab berapa ya? Bab 2-nya ya. Nah, ini yang pertama ada kasih subbabnya ya biar memperjelas kondisi lingkungan sumber daya seperti apa diuraikan ya. Kemudian potensi sumber daya dan peluang pasarnya kayak apa gitu ya, analisis ekonomi usaha, analisis SWOT gitu ya, kemudian kelayakan usahanya apakah layak apa enggak untuk dilakukan gitu ya, apakah punya potensi untuk punya profit yang tinggi dan juga masih berkembang di masa depan, berlanjut ini usaha gitu ya, gambaran usaha dan juga keberlanjutan usaha. Nah, ini harus ada, harus teruraikan dengan jelas gitu ya, biar memang semakin meyakinkan bahwa usaha ini layak untuk kita danai gitu, untuk didanai ya. Kemudian metode pelaksanaan kurang lengkap. Ya, misalnya belum ada teknik ya, teknik memproduksinya gimana gitu harus disebutkan. Kemudian ada tahapan pelaksanaannya. Nah, tahapannya harus jelas ya, rinci dari awal sampai akhir seperti apa, kemudian ada tahap evaluasi. Nah, ini ya hal-hal setidaknya yang perlu diperhatikan gitu ya atau diperbaiki lagi pada proposal adik-adik yang sudah masuk ya. Biar apa? Biar menambah ya, meningkatkan kemungkinan atau peluang untuk insya Allah bisa lolos ya, karena lolos enggaknya itu selain kita ikhtiarkan dari hal-hal yang tadi juga ada masalah rezeki gitu ya, rezeki dari Allah, barangkali rezeki ya insya Allah bisa lolos tapi kita tetap berusaha semaksimal mungkin begitu ya. Nah, sedemikian
Dari saya, semoga bermanfaat. Semangat untuk adik-adik merevisi proposal yang sudah masuk, dibimbingkan lagi kepada dosen pendampingnya, dan semoga menjadi karya yang lebih bagus lagi, bisa bermanfaat dan berkesempatan lolos tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan atau diskusi bisa dituliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe untuk dapat mengikuti info-info terbaru dari kami seputar PKM maupun bidang lainnya. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.